Illahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tadi siang habis duhur saya dapat kiriman skripsi ini, skripsi mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, program studinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ini nomor induk mahasiswa ya Pak. Jadi ini berita resmi. Ini di UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Roni ini ya, berarti Aceh ya Pak ya. Di UIN Aceh. Judulnya Kehujahan hadis-hadis tentang kunut subuh. Kehujahan itu artinya bisa ndak hadis yang diteliti ini dijadikan sumber hukum untuk syariat kunut subuh itu. Ya kalau sahih ya tentu bisa, jangankan sahih, hasan saja bisa. Jangankan hasan di khairihi itu sudah bisa dijadikan sumber hukum. Hasan di khairihi itu kumpulan hadis dhaif didukung dengan hadis dhaif yang lain. Kalau dhaifnya itu bukan karena aspek perawi cacat dalam kredibilitas, keadilannya, hanya cacat karena hafalannya, kecermatannya, sehingga masa sih hafalan orang lebih dari satu keliru semua meningkat menjadi hasan li ghairihi. Awalnya hadis dhaif meningkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, kalau sudah menjadi hasan li ghairihi sudah bisa dijadikan sumber hukum. Ini sayang tidak bisa dibuka daftar isinya itu. Sayang nih, padahal sekarang sudah ada PDF itu bisa ada daftar isi. Sayangnya gitu. Saya mencoba komunikasi dengan beliau, saya dapatkan nomor HP-nya, kok belum dijawab. Jadi saya sudah komunikasi apa betul ini dengan Ustadz Khairuddin, sampai sekarang belum dijawab. Maksud saya kalau benar, saya ingin tag format Word-nya. Nanti kalau pakai format Word kan enak ya Pak ya. Kita ingin menambah, mengurangi, itu gampang. Nah, karena model PDF agak sulit untuk cepat klik agak sulit. Setelah saya baca seluruhnya, ada 76 halaman ini, saya temukan yang diteliti itu ada 2 hadis. Yang satu hadisnya Barra bin Azib. Nah, ternyata hadis itu sahih, bahwa Rasulullah itu sewaktu sholat subuh berkunut, membaca kunut. Dari analisa sanadnya
hadisnya apa? Sahih. Saya sulit mencarikan, ini agak lama masalahnya. Kira-kira gimana caranya biar cepat itu? Gak ada searchingnya ini. Nanti di sini kehujaannya halaman berapa? 24. Kualitas hadis ini 29. Coba langsung aja saya ke 29. Ternyata ketambahan dengan pengantar, Pak. Berarti lebih dari 29. Macam-macam, Bu. Langsung aja ke kualitasnya. Gimana? Setelah ini ya, Pak ya. Nah, ini searchingnya nggak ada ya, Pak. Oh, ini ada ya, Pak. Apa tadi, Pak? Kualitas. Tas searching. Oh, tulisannya beda. Iya. Ini butuh waktu. Nah, ini kualitas sanad hadis tentang kunut subuh yang diangkat dalam penelitian ini. Beliau mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Darimi, dikeluarkan Darimi. Ini tagnya, Pak. Tagnya. Coba kata kuncinya, kana yaknutu fi subhi, dikeluarkan Darimi. Kana yaknutu fi subhi, kana yaknutu fi subhi. Ada di Sunan Darimi. Klik. Nah, enak Wak ini. Qala haddatsana Abdul Walid haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an ibni Abi Laila anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah yaqnutu, berkunut fis subhi, sewaktu sholat subuh. Kebetulan muhakiknya, verifikatornya sudah mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Nah, dalam penelitian ini dirinci. Nah, setiap rawi dipelajari. Siapa sih Barra bin Azib itu? Siapa muridnya? Siapa lagi muridnya? Siapa lagi muridnya? Ini cara meneliti hadis, Pak. Jadi mulai dari siapa Barra bin Azib itu, kretek informasinya hebat. Kemudian siapa lagi muridnya berikutnya, mestinya kebalik ini, Pak. Kalau saya yang membimbing, jangan sahabatnya dulu. Dia dikeluarkan Darimi, gurunya Darimi itu siapa? Itu, Pak. Meneliti ini kebalik. Sahabatnya dulu, baru turun temurun. Nah, gitu. Biasanya penelitian hadis itu dari bawah terus ke atas. Tidak apa-apalah, hanya tinggal balik kok repot.
Kadang-kadang itu ada dosen penguji yang marah-marah, Pak. Ini sistematika gitu, nilainya tinggi. Oh, udah. Jadi setiap perawi itu diteliti, Pak. Itu kejelian ulama hadis. Kesimpulannya, semua perawi, silsilah perawi itu orangnya hebat-hebat. Dari tinjauan bersambungnya mata rantai, bersambung, sehingga kriteria hadis sahih itu terpenuhi, gitu loh, Pak. Terpenuhi. Maka kesimpulan akhirnya nanti hadis ini apa? Sahih. Ini yang berkali-kali saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan menyalahkan orang dulu, itu loh. Kan kadang-kadang kita dikit-dikit nyalahkan orang lain. Coba diskusi dulu, mungkin orang yang menjalani itu punya dasar yang dianggap apa? Kuat. Nah, kalau sudah hadisnya sahih, Pak, apa kita harus tetap menyalahkan mereka yang sholat subuh itu pakai apa? Kunut. Itu agar jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Kemudian hadis yang kedua, pinter hadis pembandingnya, Pak. Hadis yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, gitu loh. Diteliti sama beliau, oh bagus cara berpikir begini, Pak. Teman diskusi punya dalil gitu, tak telitinya, gitu. Nah, nanti ketemu hadis kontradiksinya, hadis pembandingnya itu. Nah, ini pembandingnya, Pak. Pembandingnya itu adalah riwayat Abu Malik. Saya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Qala haddatsana Ahmad bin Mani, qala akhbarana Yazid bin Harun an Abi Malik al-Asja'i qala. Anaknya ini bilang kepada bapaknya, li abi, kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, innaka, sesungguhnya Anda qad sholaita, sudah pernah sholat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah. Bapak kan sudah pernah bermakmum di belakang Rasul, jangan sampai makmum di depan, Pak. Terus wa Abi Bakar, pernah bermakmum kepada Abu Bakar. Wa Umar, dan pernah bermakmum kepada Umar. Wa Utsman, pernah bermakmum kepada Utsman. Wa Ali, enggak gampang, Pak, cari sahabat yang pernah bermakmum kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali itu kan pada akhirnya setelah dikirim ke Yaman, dikirim ke negeri Syam, Pak. Nah, sahabat yang tidak mendampingi Ali, enggak tahu, enggak pernah dia kalau bermakmum kepada Ali. Jadi kalau ada sahabat, kok dia hanya ngaku pernah bermakmum kepada Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, kok nggak nyebutkan Ali? Ada apa? Nggak usah sultan. Misalnya Anas, nggak pernah, karena dia nggak pernah mengikuti Ali ke negeri Syam. Jadi ketika Ali jadi khalifah, dia tidak pernah bermakmum dengan Ali bin Abi Thalib. Juga tidak menyebutkan itu bukan karena dia sentimen, enggak. Karena Ali pada waktu Umar bin Khattab dikirim sebagai komandan
panglima untuk menguasai negeri Syam. Maka dalam sejarah Palestina itu sudah dikuasai umat Islam zaman Umar bin Khattab di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Lah Al-Asja'i ini ikut, sehingga dia ngaku saya juga pernah bermakmum kepada Ali bin Abi Thalib. Hahuna bil Kufah, di tempat ini di Kufah. Berarti dialognya anak dengan bapaknya ketika dia di Kufah di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali sudah wafat pada waktu itu. Nahwa min khamsina sanatan, sekitar 50 tahun, Mbak. Bayangkan, katakanlah bersama Rasul aja mungkin 23 tahun, bersama Abu Bakar katakanlah 3 tahun, bersama nanti Umar jadi khalifah itu berapa lama Umar? Tidak apalah. Setelah itu sampai Ali lah, kan sampai tahun 40 Hijrah. Berarti apa? 10 tahun dia itu sudah bermakmum kepada Rasul sejak tahun pertama Hijrah. Jadi nahwa khamsina sanatan, sudah selama 50 tahun. Pertanyaannya, akanu yaknutun, apakah mereka berkunut gitu. Qala, dalam riwayat lain ada kata-kata fis subhi, dalam riwayat yang lain, tapi ini tidak mengambil yang ada kata subuhnya. Apakah mereka kunut subuh? Qala ya bunayya muhdas. Nah gitu. Ini jawaban sahabat ini, Pak. Itu bid'ah. Muhdas itu sesuatu yang diada-adakan. Lah hadis ini yang biasa dipakai orang yang tidak kunut subuh gitu loh, Pak. Bisa dipahami, Pak ya. Diteliti oleh dia, ternyata apa, Pak? Sanadnya itu mongkotik, silsilah perawinya itu terputus. Dari mana terputus? Tirmidzi itu menurut penelitian tidak pernah ketemu dengan gurunya Ahmad bin Mani. Oh, ini gurunya namanya Ahmad bin Mani, berarti terputus sanadnya. Lah kalau terputus sanadnya, hadis ini jangan dijadikan sumber hukum. Itu setelah saya baca, nah kalau nggak baca gini kan nggak tahu. Nanti kesimpulannya ada di sini. Ya tahu. Ini hasil kesimpulannya. Dengan demikian terdapat ketidaksambungan sanad, terdapat perputus silsilah perawi antara Tirmidzi dengan gurunya Ahmad bin Mani, ya, gitu. Mana tidak? Dengan demikian terdapat ketidaksambungan sanad antara Ahmad bin Mani dengan Tirmidzi, sehingga hadis ini dianggap lemah, gitu. Dianggap mungkotik, itu terputus, lemah, karena sanadnya tidak bersambung. Nah hadis kalau sanadnya tidak bersambung, statusnya dhaif. Begitu cara diskusi itu, Pak. Oh, teman diskusi pakai dalil ini, ternyata dalil Anda dhaif. Lah dalil yang kunut waktu subuh ternyata apa? Sahih. Bisa menyimpulkan terakhirnya, Pak. Kalau gitu kunut subuh itu sahih atau dhaif?
Sahih menurut peneliti. Itu ceritanya. Sehingga saya tadi enggak tidur siang saya. Ini salah satu saya kalau enggak belum paham itu pingin paham Pak itu. Sehingga susah membuat tidur kalau punya pemikiran itu. Saya alhamdulillah dapat nomor kontaknya. Saya pingin sekali punya format wordnya biar nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Maka saya tadi coba untuk coba untuk menulis ini sebagai masukan Mbak. Saya kasih judul hadis kunut subuh. Nah, yang dibahas ya 2 hadis itu Pak, nggak usah bahas yang lain gitu loh. Satu hadisnya Barok bin Azib yang mengatakan Rasul itu kunut ketika sholat subuh. Yang kedua hadisnya Abu Malik Al-Asja'i yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Itu aja udah. Ini nanti ada informasi lain dikembangkan lagi. Nah, setelah saya ngadakan takhrij penelitian, saya temukan Pak, ternyata apa? Hadis ini benar sahih Pak, sahih. Cuma hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Darimi. Nah, ini bukan hanya dikeluarkan oleh Darimi Pak, nanti dikeluarkan ya Allah oleh Imam Muslim. Wah, kalau Imam Muslim kira-kira sahih apa enggak Pak? Sahih. Nanti juga dikeluarkan oleh Sahih Muslim lagi. Nah, kalau gitu kira-kira sahih apa enggak Pak? Sahih. Dikeluarkan mustakhraj Abu Awana, jelas sahih karena mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Ini mustakhraj Abu Awana. Saya kasih nomor aja ya Pak ya, biar ketahuan berapa jumlahnya. Nah, dari ini dulu, ini hadis utamanya Pak. Hadis utamanya 1. Nih. Kemudian juga dikeluarkan Muslim 2. Kemudian dikeluarkan ini sama dari Barok semua Pak. Dari Barok semua ya. Sumbernya dari Barok. Ini dari Barok. Ini sumbernya. Nah, ini juga dari Barok. Nah, ya ini juga dari Barok. Walaupun tidak ada bin Azibnya, nggak apa-apa. Berapa ini Pak? 2. Ini 3. Ini 4. Dari Barok. Nah, saya ke sini. Nah, terus 5. Ada Baroknya Pak? Ada Barok. Kemudian 6. Dari mana Pak? Barok bin Azib. Nah, 6. Terus ini 7. Ya, 7. Ada Baroknya Pak? Dari Barok. Nah, ini. Terus 8. Terus 9. Terus
Nah, terus 11, terus 12, terus 13, terus 14, terus 15. Ini dari barok semua, Pak. Kulum ada sanara an abi an barok. Nah, dari barok semua. Terus 15, 16. Terus 17. Terus 18. Terus 19. Terus 20. Terus 21. Terus 22. Terus 23. Nah, terus 24. Terus 25. Terus 26. Terus 27. Terus 28. Terus 29. Terus 30. Terus 31. Terus 32. Terus 33. Terus 34. Terus 35. Terus 36. Terus 37. Terus 38. Terus 39. Terus 40. Terus 41. Oh, insyaallah. Semuanya dari barok. Semuanya dari barok. Kesimpulannya sahih apa tidak, Pak? Sahih apa tidak, Pak? Sahih, Pak. Hadisnya sahih lah. Saya coba kasih pemasukan. Masukan saya kasih catatan. Hadis ini sahih. Insyaallah sahih. Yang kedua, ada ziyadatus siqah makbulah. Ada sini ternyata, Pak, hampir hadis-hadis itu bukan hanya sholat subuh, tapi juga sholat maghrib. Teksnya itu loh, Pak. Rata-rata begitu, Pak. Bukan hanya sholat subuh dan maghrib. Teksnya loh, Pak. Teksnya itu begitu. Ini namanya ziyadah, adanya tambahan redaksi dari perawi yang sikoh bisa diterima. Kalau gitu, kalau Anda pakai dalil ini, mestinya baca kunut subuhnya jangan hanya subuh tok, subuh dan apa? Maghrib. Gitu caranya, Pak. Udah kita ngalah bahwa ini Anda pakai sebagai dalil kunut subuh. Hasil penelitian ternyata nanti hadisnya itu bukan hanya subuh titik, tapi ada subuh dan namanya maghrib, fi subhi wal maghrib. Maka resikonya kalau Anda pakai hadis ini, silakan baca kunut, jangan hanya subuh tapi juga maghrib. Enak toh? Enak.
Nah, bagi teman-teman yang memahami hadis secara tematik, Pak, kira-kira kunut ini kunut subuh atau kunut nazilah? Nazilah, Pak. Jadi nanti sahabat itu ada cerita subuh dengan maghrib, ada yang subuh dengan Jumat, ada yang zuhur dengan Isya. Kalau dihimpun semua seluruh salat fardu, Rasul membaca apa? Kunut. Oh, kalau gitu porsinya hadis ini bukan kunut subuh, tetapi kunut apa? Nazilah. Gitu. Kalau Anda ngotot dengan hadis ini, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata redaksinya bukan hanya sholat subuh titik, sholat subuh dan maghrib. Kalau Anda gunakan hadis ini, resikonya baca kunut jangan hanya waktu subuh, tapi juga bacalah dengan waktu apa? Maghrib. Nah, dengan pertimbangan ini, hadis ini porsinya bukan kunut subuh, tapi kunut apa? Nazilah. Kunut karena ada musibah. Jadi ceritanya dulu Rasul didatangi minta delegasi para kiai lah, para gus untuk dikirim ke wilayahnya. Suku Roklin, suku Dakwan, ini suku kafir, Pak. Tapi minta kepada Rasul dikirim para kiainya, para ustadznya, para gusnya biar ngajari Islam di negaranya, di wilayahnya, di sukunya. Dikirim 70, Pak. Ngurok para pakar. Sampai di sana enggak diajeni, dibunuh, Pak. Dibunuh malahan. Alhamdulillah ada yang lolos, lapor kepada Rasulullah, sehingga muncul namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu karena turun musibah. Musibahnya apa? Kader-kadernya Rasul banyak yang dibantai oleh mereka. Nanti Anas khodamnya Rasul ceritanya tidak lama, yasiron. Berapa? Selama 1 bulan. Kenapa? Turun firman Allah yang intinya menghentikan biar Rasul tidak terus doakan buruk kepada mereka. Bunyinya nanti, waduh, ancaman kepada kaum Roklin, kaum Dakwan, jadikan tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf paceklik dulu gitu, Pak. Terus kalau sing apik, Pak, gitu. Selamatkan kaum muslim, misalnya begitu. Nah, sehingga dengan turunnya ayat cukup, kata Allah, itu sekarang urusan terserah Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni mereka, kalau enggak maka mereka akan disiksa. Nah, dengan turunnya ayat ini ulama spekulasi. Ada yang bilang, wah, hadis itu sudah dihapus, gak boleh lagi baca apa? Kunut nazilah. Ada lagi yang spekulasi, nggak gitu, teman. Setiap ada musibah kita tetap disyariatkan kunut, tapi dibatasi, ojo suwe-suwe gitu loh. Mungkin filosofinya ngamuk ya ngamuk, tapi ojo nemen-nemen gitu loh. Jadi yang namanya pemikiran, Pak, pemikiran, tapi sejarahnya itu kunut nazilah dilakukan Rasul pada waktu setiap sholat fardu, bukan hanya subuh, duhur iya, asar iya, maghrib iya, isya iya, bahkan Jumat juga iya. Kan sebulan itu 4 kali sholat apa? Jumat. Itu kalau mengadakan kajian secara tematik. Saya nggak ke arah sana karena stasiunnya meneliti 2 hadis, ya sudah,
dua hadis itu ayo kita bahas bersama. Maka kesimpulan saya, hadis yang dipakai benar porsinya bukan kunut subuh tetapi kunut apa? Nazilah. Pertimbangannya dalam teksnya bukan hanya subuh, nanti juga dalam sholat apa? Maghrib. Mungkin ada komentar dulu, monggo, silakan. Itu dipakai juga di sholat maghrib yang maghrib. Itu penempatannya apakah sama di rakaat terakhir atau bagaimana? Nanti ada beda, Pak. Ada kunut witir, masalahnya gitu, Pak. Nanti ada kunut subuh, ada kunut nazilah, itu beda-beda tata keramanya. Nah, kalau untuk kunut subuh nanti ada penjelasan pada sholat terakhir setelah i'tidal, sehingga nanti tata keramanya seperti itu. Begitu sama Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, jangan sujud dulu, diikuti baca kunut subuh. Detailnya begitu, Pak, detailnya. Sebab nanti ada hadis ternyata Rasul sebelum ruku. Nah, nanti porsinya di mana? Diteliti gitu. Hadisnya sahih gitu. Maksud saya kalau dipakai di sholat maghrib itu di rakaat berapa? Ya mestinya sama, Pak. Iya, kalau ini dianggap dalil satu paket mestinya sama. Tapi kalau ini dipakai untuk kunut nazilah, nanti tempatnya beda gitu, Pak. Itu ceritanya. Jadi kalau kunut nazilah itu konotasinya sebelum ruku, Pak. Setelah membaca ayat baru nanti membaca doa kunut nazilah. Tapi kadang hadis ini tidak keren, Pak. Disamakan semua, Pak. Kayaknya kunut subuh semuanya dianggap apa? Sama. Itu kira-kira begitu. Karena yang masyhur membaca itu setelah i'tidal pada rakaat yang terakhir sebelum sujud. Ada lagi mungkin? Kalau pada sholat duhur sama asar misalkan yang tidak dijaharkan, kunutnya dijaharkan apa enggak? Duh, kalau sholat duhur sana pertanyaan dijaharkan atau tidak? Nah, kalau menurut hadis sholat sirri ya tidak dijaharkan, Pak. Nanti sholat jari ya dijaharkan. Sebab Rasul itu walaupun sholat sirri, Pak, kadang memperdengarkan bacaannya, Pak, sehingga sahabat tahu yang dibaca oleh Rasulullah. Sampai wirid saja, Pak, pernah kok dikeraskan oleh Rasul, sehingga ada yang salah persepsi. Sopo bilang nggak ada tuntunan wirid dikeraskan, kan gitu, Bang. Iya, kalau dibaca dikeraskan ya boleh-boleh saja. Tapi kan tidak selamanya Rasul mengeraskan bacaan. Untuk apa? Biar sahabat tahu apa yang pernah dibaca oleh Rasul. Jadi begitu, Pak. Walaupun dalam sholat sirri, kadang Rasul itu, mohon maaf, Pak, kalau diterjemahkan mengeraskan kok sulit, tapi memperdengarkan bacaannya. Jadi bacaan itu ada 3, Pak. Bacaan jahar dikeraskan, 2 bacaan sirri, 3 bacaan diperdengarkan. Bacaan keras misalnya Bismillahirrahmanirrahim, keras. Bacaan sirri saya baca tapi umat tidak mendengar. Bacaan diperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sebagian yang dengar, sebagian tidak dengar. Itu sama bacaan gitu. Maka ketika sholat zuhur, bacaan sirri, kok ada ya informasi Rasul mengeraskan, kita tidak bisa nyalakan terjemahnya gitu, Pak. Cuma
Kalau dikeraskan apa ya setiap hari mengeraskan gitu loh. Kalau diterjemahkan diperdengarkan mungkin biar bisa didengar oleh orang lain. Makanya sahabat bisa cerita Rasul sholat zuhur yang dibaca ini ya karena pernah diperdengarkan. Itu ceritanya begitu. Ada lagi? Cukup? Saya boleh tanya, mungkin itu nanya hadis juga. Nggih. Tapi di luar konteks kunut. Monggo. Dengan maksud saya hadis pada yang disabdakan abad ke-8 konteksnya dengan masa kini dan sekarang. Istilahnya seperti ada hadis. Maksudnya abad 8 Masehi ya Pak ya? Ya betul. Iya, karena nggak mungkin ada hadis abad ke-8 Hijriah. Abad 8 Masehi itu sama dengan abad 2 Hijriah lah, ya misalnya gitu. Kan ada hadis katakan hancurlah satu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah sabda Nabi pada waktu itu setting sesuai dengan kultur Arab, dengan budaya kulturnya yang seperti itu, kepemimpinannya, ataukah sabda Nabi itu pesan Tuhan yang mengikat kepada kita sekarang? Nah, ini pertanyaan Bapak ini jeli. Sebab apa orang memahami hadis itu Pak, ada yang secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Maka jangan kaget kalau mindset teman kita tekstual ngomongnya berlaku sejak disabdakan ila yaumil qiyamah. Itu Pak. Guys, diskusi lagi sudah itu. Bagi yang memahami kontekstual Pak, kenapa Rasul sampai dahulu begitu? Bayangkan Pak, mereka itu modelnya kerajaan Pak. Kan lain kalau negara demokrasi. Kalau kerajaan kan semua kebijakan terserah raja. Kalau demokrasi, presiden itu mandataris MPR. Kan beda tuh Pak ya? Beda. Nah, bayangkan sebuah kerajaan model monarki dipimpin oleh wanita. Kebetulan wanita ini masih kecil, anaknya kaisar yang masih kecil ya buyar Pak. Oh, kalau nanti pemimpinan model monarki diserahkan cewek adik cilik, wah buyar Pak. Jadi itu memahami secara konteks Tuhan. Kan itu problemnya Pak. Makanya kalau diskusi disamakan persepsinya dulu. Ayo teman memahami hadis ini mau tekstual apa kontekstual, gitu dulu Pak. Tekstual, terus gak usah diskusi timbangane ngamuk menurut Pak. Iya begitu, kok repot gitu. Nah nanti setelah itu baru digiring. Buktinya Aisyah jadi panglima loh. Jadi panglima perang dalam perang Jamal. Nah, kalau gitu kan Aisyah nggak ngerti hadis ya Pak ya. Misalnya gitu. Caranya begitu Pak. Saya kalau dengan teman tekstual saya latih ini secara tekstual Pak. Sebab kalau saya kontekstual, teman diskusi tekstual gak ketemu Pak. Udahlah ngalah, hadis itu dipahami tekstual. Sekarang ada madrasah playgroup Pak, dipimpin oleh laki-laki Pak. Nggak ngerti tadi opo kira-kira gitu. Misalnya lho Pak ya, pokoknya dipimpin wanita bejat lah gitu misalnya gitu. Jadi itu dalam konteks tertentu Pak. Lah rumah tangga dipimpin wanita ya buyar Pak. Makanya di rumah tangga itu tetap kepemimpinan pada suami, bukan pada istri. Walaupun istrinya profesor,
suaminya pegawai negeri golongan katakanlah 2B, tetap suami adalah pemimpin dalam rumah tangga gitu. Jadi melihat konteksnya, Pak. Melihat konteksnya dalam hal urusan karena keahlian, ya tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Maka ketua BI itu Pak bukan laki-laki tetapi apa, perempuan. Ya memang keahlian, monggo gitu. Jadi itu namanya memahami secara konteks tua. Mungkin seperti sekarang ini kan, kalau dulu mungkin kekuasaan pada seorang raja. Iya. Sekarang kan kekuasaan itu sudah di lembaga. Karena berubah kondisi, mestinya hukumnya berubah. Itu pola fikir usul fikih. Al hukmu yaduru ma'al ilah. Itu yang berfaham bukan tekstual tapi konteks tua gitu loh. Enak kalau ilmu kita luas, kita ini bisa meredam emosi, Pak. Oh, teman saya ngotot gak oleh, berarti teman saya itu memahaminya secara apa? Tekstual. Konsekuensinya semua pemimpin wanita bejat. Begitu Pak ceritanya. Yaman itu jaya Pak, malah dipimpin oleh Ratu Bilqis Pak. Iya Pak, hebat ngalang-ngalai ya presiden kita mungkin Pak. Misalnya begitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa. Sekarang hadis yang kedua Pak. Hadis yang kedua kita coba teliti. Hadis ini kan katanya tadi dhaif ya Pak ya. Alasannya Tirmidzi tidak pernah ketemu gurunya, ngkote, nggak nyambung. Cara dia meneliti, saya lihat di buku biografi muridnya Ahmad bin Mani itu ndak ada kok yang namanya Tirmidzi gitu loh Pak. Biar tahu. Jadi kita harus tahu cara orang Pak. Mana? Ini penelitiannya Pak ya. Kenapa sih dia dhaif? Oh gini, gitu loh Pak. Mana tadi hadisnya? Hasil penelitiannya tadi. Oh ini bukan pandangannya. Sekarang saya ingin penelitiannya. Tirmidzi. Nah ini Tirmidzi. Setelah itu, nah dia nyimpulkan Pak, secara eksplisit tidak ditemukan nama Ahmad bin Mani sebagai salah seorang guru dari Tirmidzi, gitu loh Pak. Ini kesimpulan beliau setelah menyebutkan guru-gurunya ini, murid-muridnya ini, gitu loh Pak. Disimpulkan secara eksplisit tidak ditemukan nama Ahmad bin Mani sebagai salah seorang guru dari Imam Tirmidzi. Kalau gitu kesimpulannya sanadnya tidak sambung atau mungkote. Sudah ngerti Pak cara mendhaifkannya? Cara mendhaifnya sudah tahu ya Pak ya? Gara-gara kajian sanad tidak bersambung tetapi terputus. Terputusnya di mana? Tirmidzi ini dalam biodatanya tidak pernah berguru kepada Ahmad bin Mani. Nah itu cara menelitinya. Saya coba nanti pada catatan saya. Ya ini penelitian. Ini
secara eksplisit tidak ditemukan salah seorang murid Ahmad bin Mani adalah Tirmidzi, maka sanadnya mungkote, hadisnya dhaif. Itu hasil cara menelitinya Ustadz Khairuddin. Ini sudah jadi Ustadz pasti Pak ini Pak, karena tahun berapa dia bikin skripsi ini Pak? Tahun 2017. Nah sekarang sudah 6 tahun, mungkin sudah doktor beliau Pak ya. Mungkin Pak. Ini skripsinya tahun 2011. Pak Jokowi punya skripsi gini kira-kira Pak? Sedang diteliti ya Pak ya gitu. Biasanya punya gelar itu punya karya ilmiah biasanya gitu. Iya. Ini ceritanya. Catatan, ini komentar saya dari saya Pak. Ibnu Hajar yang dijadikan rujukan itu kan Ibnu Hajar Tahdzibut Tahdzib. Nah kalau panjenengan tak bukakan langsung aja bukunya, kok repot. Misalnya rata-rata mahasiswa meneliti dari referensi namanya Ilmu Rijalil Hadis. Nah ini Pak, referensi membahas tentang nama-nama perawi. Nah yang paling terkenal menggunakan kitab umum, tarjum umum. Nah ini yang paling dikenal masyarakat. Ini adalah Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibul Kamal belum dicetak sampai sekarang, gitu loh. Aneh, belum dicetak tapi sudah jadi e-book. Aneh tau Pak ya? Bayangkan ini gratis lagi Pak. Gratis Pak. Sebab apa? Kenapa nggak dicetak? Dicetak bukunya besar, biayanya banyak, nggak ada yang beli. Padahal buku ini penting, gitu loh Pak ceritanya. Nah yang dicetak Tahdzibut Tahdzib biasanya yang dipakai rujukan teman-teman kalau meneliti fulan itu siapa gurunya, siapa muridnya. Nah kami ingatkan, tidak semua guru disebutkan oleh Ibnu Hajar gitu. Itu ringkasan dari buku aslinya Tahdzibul Kamal. Jadi asalnya itu buku itu hebat, kemudian diringkas. Nanti Tobaqot ini diwakili oleh ini, kabilah ini diwakili oleh ini. Tidak semua disebutkan Pak. Kalau disebutkan ribuan Pak. Jadi guru murid itu kalau disebutkan semua ratusan Pak. Tapi yang disebutkan yang mewakili Sidoarjo diwakili Zainuddin MZ misalnya gitu. Nanti mana Jakarta diwakili fulan gitu loh Pak. Jadi tidak semua guru dan murid itu diterangkan. Ini kelemahan teman-teman yang meneliti. Hanya mengandalkan secara eksplisit kauno gitu loh Pak. Ya, itu ceritanya. Oh saya paham. Dianggap Ibnu Hajar itu menjelaskan seluruh nama guru, seluruh nama murid. Biar jelas silakan membaca muqaddimahnya Pak. Silakan itu sehingga namanya dinamakan tahdzib. Gak semua nama perawi nanti dicantumkan. Maka kalau kita ingin tahu buku, baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Tuh kira-kira. Jadi catatan dari saya, komentar dari saya, Ibnu Hajar tidak menyantumkan seluruh nama guru dan muridnya dalam buku biografi perawi. Lebih jelas silakan baca muqaddimahnya. Orang pinter ya Pak gitu. Terus Tirmidzi ini Pak hidupnya tahun 209 sampai 279. Murid ini Tirmidzi orang terkenal Pak. Biodatanya pasti nanti ada yang nulis. Usianya berapa Pak? 70 tahun. Masya Allah.
cukup tua orangnya, akhirnya buta Pak. Imam Tirmidzi di akhir hayatnya buta. Ya mungkin karena terlalu banyak mikir sehingga bisa aja menjadi apa? Kebutaan. Maka saya tidak ingin Pak, gak ingin terlalu banyak mikir saya. Diterima ya wis, gak diterima ya wis gitu. Terus umatku gak nerima ya wis. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dipikir suwe-suwe. Buta ini aja sudah buta sebelah Pak. Gara-gara penyakit, bukan karena banyak mikir, enggak. Jadi usianya 70 tahun. Lah gurunya Ahmad bin Mane itu lahir tahun 160, wafat 244. Saya kalau bimbing begitu Pak. Kalau gitu, dengan demikian ia berjumpa gurunya Ahmad bin Mane dalam usianya 35 tahun Pak. Ya sampai kurangi aja Pak. Sampai kurangi tahun kelahirannya dengan tahun wafatnya gurunya. Berarti ketika dia usia 35 sudah ngaji sama gurunya Ahmad bin Mane. Usianya 70 tahun. Anda mengatakan tidak ketemu dari mana? Gitu loh Pak. Hanya karena tidak tercantum, enggak keliru gitu loh Pak. Tidak tercantum, memang tidak semua guru dan murid dicantumkan. Maka jangan katakan eksplisit gitu. Nah ini kelemahan ketika dia meneliti. Ketahuan. Dengan demikian Pak, unsur mu'asyarah terpenuhi. Mu'asyarah itu sezaman. Antara murid dengan gurunya ternyata sezaman. Lah dengan ini aja ulama mengatakan sahih Pak. Kenapa? Sama-sama orang hebat. Tirmidzi orang hebat, Ahmad bin Mane gurunya orang hebat. Sudah terpenuhi syarat sahih. Kemudian, nah ini kalau saya membimbing, redaksi tahamulnya menggunakan haddatsana. Kata Imam Tirmidzi, haddatsana guru saya Ahmad bin Mane. Berarti Ahmad bin Mane punya buku, Tirmidzi punya buku. Ini menunjukkan tahakkukul liqa antara murid dengan gurunya pernah ketemu gitu loh. Wow, ini syaratnya Bukhari Pak. Bukhari itu tidak cukup hanya semasa. Terbukti tidak guru pernah ketemu dengan murid. Maka sesuai dengan persyaratan Bukhari sahih. Padahal persyaratan Bukhari tidak harus begitu. Pokoknya sama-sama terpercaya, hidup semasa sudah harus yakin sanadnya bersambung. Jadi menurut persyaratan seluruh ulama hadis sahih, menurut persyaratan Bukhari, hadis itu juga sahih. Kenapa Anda menilai hadis itu dhaif gitu? Itu ceritanya. Sehingga kesimpulannya, dengan demikian kesimpulan sanad ini mungkote dan status hadisnya dhaif perlu ditinjau kembali. Oh, bahasa saya halus begitu. Jangan sampai terungkap keliru atau salah, marah orang disalahkan. Yuk ditinjau kembali. Ini pola-pola yang enak Pak. Karena orang itu kalau disalahkan ngamuk gitu loh. Ayo perlu diskusi kembali. Saya tidak tahu siapa orang pertama sebelum peneliti yang menilainya hadis ini dhaif. Saya belum tahu Pak. Saya belum tahu ulama hadis yang mengatakan hadis ini dhaif selain peneliti ini. Mungkin karena keterbatasan saya Pak.
Indahnya kalau dia mengatakan yang nilai dhaif adalah fulan-fulan, waduh bagus lah. Dia punya dukungan dari para ulama yang lain. Tirmidzi sendiri yang mengeluarkan hadis ini menilai hasan sahih. Tirmidzi yang mengeluarkan itu menilai ini. Hadza hadisun hasan sahih. Nah, Tirmidzi aja ngatakan hasan sahih kok sampai mengatakan dhaif, ini ketemu di mana gitu. Itu ceritanya. Jadi Anda menilai hadis dhaif, ayo diskusilah lagi. Kalau hanya karena sanadnya terputus, saya bisa membuktikan dari cara yang lain ternyata tidak terputus. Tirmidzi yang mengeluarkan hadis sendiri mengatakan hadis itu hasan sahih. Biasanya yang mengeluarkan lebih ngerti terhadap hadis yang dikeluarkan, asal orang itu memang punya kehebatan. Saya khawatir hakim itu teledor, Pak. Dia mengatakan sahih padahal palsu, sehingga nanti terkoreksi, Pak. Terkoreksi oleh ulama yang lain. Nah, saya coba Albani menilai sahih gitu loh, Pak. Jadi saya mengatakan sahih bukan saya saja, orang lain sudah meneliti hadisnya sahih. Tirmidzi yang mengeluarkan hadis itu mengatakan sahih. Kalau gitu kunut subuh bid'ah itu bukan ucapan saya, Pak. Ucapan sahabat. Kenapa bid'ah? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, tidak pernah dicontohkan oleh Umar, tidak pernah dicontohkan oleh Utsman, tidak pernah dicontohkan oleh Ali. Menurut kesaksian dia, kira-kira begitu. Jadi yang katakan bid'ah bukan saya, tapi sahabat. Gimana kira-kira, Pak? Masih nggak ridho? Monggo. Ayo kita diskusilah lagi. Ini saya sedang komunikasi, Pak. Nanti kalau sudah komunikasinya lancar, saya coba masukkan ini saya sampaikan. Kan lebih elegan yang bikin skripsi sendiri yang akan ngoreksi. Siapa tahu koreksi ini masih kurang sempurna atau tidak sempurna, tidak apa-apa. Ini untuk bahan timbangan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tolong kalau ada orang yang sholat subuh tidak kunut, jangan disalahkan dulu, gitu loh. Mungkin mereka merasa tidak punya tuntunan, tidak menjalani kunut. Demikian pula teman-teman yang sudah kunut, tolong jangan menyalahkan dulu mereka yang kunut. Mereka mungkin yakin dasarnya itu sahih. Nah, kalau dasarnya mungkin tidak sahih, ayo kita diskusi. Enak gitu. Mudah-mudahan kita ke depan ingin yang lebih baik. Saya tidak tahu di masjid ini subuh pakai kunut enggak, Pak? Enggak. Nah, mungkin menganggap bid'ah, enggak juga, Pak. Enggak sampai ya, Pak. Karena enggak ada tuntunan gitu. Ya, kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.